Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Halo, apa kabar Bapak Ibu Guru hebat? Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzanul Hakim, calon guru penggerak rekognisi. Angkatan 10 kelas 13. Dari SMPN 1 Torjun Kabupaten Sampang. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata penerapan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Selamat menyimak dan menyaksikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan satu orang hebat yang telah banyak dan sabar membimbing saya pada program guru penggerak ini, yaitu fasilitator pemandu saya, adalah Bapak Sunarli, SPD, MPD. Berikut ini merupakan rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4. Yang pertama adalah tentang latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, mereka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolok ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah: 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. 2. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya adalah lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan adalah: yang pertama adalah menghadap kepala sekolah, Bapak Mawardi, SPD MM, melaksanakan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk melaksanakan diseminasi. Yang kedua adalah mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan antar wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Selanjutnya, memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan demi lancarnya dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid. Agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga adalah dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan pada saat saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk melaksanakan diseminasi bersama rekan guru. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Siap, pagi, Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak ya, izin minta waktunya sebentar. Saya berserta Pak Fauzan sebagai JGP Rekognisi Angkatan 10, serta Ibu Mila sebagai JGP Reguler di Angkatan 10. Mohon izin Pak terkait dengan tugas yang kami harus kerjakan, yaitu tugas diseminasi modul 1.4 budaya positif, yang mana kami harus mendiseminasikan kepada warga sekolah. Kami mohon izin kepada Bapak untuk mendiseminasikan kepada teman-teman nanti jika diperkenankan pada hari Sabtu ini Bapak. Sabtu Tanggal berapa sana? Tanggal 25 Desember. Semua guru. Betul. Kalau bisa Bapak. Niatnya jam berapa? Insya Allah setelah jam pulang sekolah Bapak biar tidak mengganggu jam pelajaran. Insya Allah nanti pelaksanaannya durasi 1 sampai 1,5 jam Bapak. Berarti ini aku setengah jam, berarti setengah jam gitu. Ya, karena kami di sini JGP-nya adalah bertiga, kami nanti memprioritaskan Mila sebagai JGP reguler untuk diseminasi terlebih dahulu. Nanti kami sebagai JGP rekognisi menyusul sebagai Mila. Oke, mengenai izin, kita siap kita dari jam 11. Siap. Terus nantinya mengenai guru yang akan terlibat, nanti kita akan bicarakan dengan guru sekolah, sehingga nantinya teman-teman guru semuanya bisa terlibat dan bisa mendapatkan ilmu dari Baik, terima kasih Bapak atas perkenalan dari timnya. Terima kasih Bapak atas Oke. perkenannya. Waalaikumsalam. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPTD SMPN 1 Bapak Jumadi Hadi Saputra SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu pemateri, Bapak Ahmad Fauzal Hakim SPD, Ibu Baitil Kursia SPD, dan Ibu Mila Hakim SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTD SMPN 1 Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, rahmat, sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri acara pada hari ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengawali acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Yeti Marianata, SPD, saya persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hermanto SOC. Kepada Bapak Hermanto SOC saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل حال حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan Kepala UPTD SMPN 1 Torjun sekaligus membuka secara resmi diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif CGP dan COP dan CGP rekognisi Angkatan 10 UPTD SMPN 1 Torjun. Kepada Bapak Jumadi Hadi Saputra SPD, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini dengan keadaan sehat walafiat. Itu semua karena berkat Allah SWT. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang nantinya kita harapkan dan kita idam-idamkan akan bertemu dengan beliau di hari akhir nantinya. Amin amin Allahumma amin. Yang kita hormati pemateri Ibu Mila Hatim Ari SPD, Bapak Ahmad Fausanul Hakim SPD MPD, dan Ibu Baitil Qudsiyah SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru UPTD SMPN 1 Torjun. Pada kesempatan kali ini merupakan kegiatan yang penuh bermanfaat. Kenapa kegiatan penuh bermanfaat? Karena ketiga pemateri ini akan mengimbaskan hal-hal yang telah didapat oleh mereka mengenai guru penggerak dan yang lainnya nanti. Ini sangat bermanfaat bagi kita, kepada khususnya
guru di SMPN 1 Torjun. Ibu Bapak yang saya hormati, kegiatan ini memang sangat membosankan bagi yang tidak ingin mengupdate informasi yang berhubungan dengan kependidikan. Namun kegiatan ini sangat diharapkan bagi ibu bapak guru yang ingin selalu mengupdate ilmu pengetahuannya. Dan ini adalah kesempatan kita, tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu mengikuti Zoom, tidak perlu membayar. Kita sudah diberikan informasi mengenai ilmu pendidikan yang terbaru. Jadi saya berharap sahabat kepala sekolah di sini, ibu dan bapak benar-benar mengikuti apa yang nantinya diinformasikan oleh ketiga pemateri ini. Dan saya juga berharap kepada ketiga pemateri yang ada di samping saya ini agar tidak bosan memberikan materinya, tidak hanya pada saat diseminasi ini, namun di luar diseminasi nantinya saya berharap bisa memberikan ilmunya, sehingga kita semua yang ada di SMPN 1 Torjun ini bisa mengetahui hal-hal yang baru tentang ilmu pendidikan. Ibu Bapak yang saya hormati, ada istilah begini, bukan istilah ya, tapi omongan seperti ini di luar. Kita cari pemateri jauh, sedangkan pemateri yang di dekat tidak digunakan. Atau sebaliknya, kita memberikan materi ke orang-orang yang jauh antah berantah yang tidak kita ketahui, tetapi orang-orang yang ada di sekeliling kita tidak kita berikan materi. Jadi saya berharap kepada ketiga ibu bapak materi di samping saya ini atau di depan ibu dan bapak ini memberikan ilmunya tidak hanya di diseminasi ini saja, tetapi di luar diseminasi saya berharap ibu bapak memberikan ilmunya sehingga SMPN 1 Torjun bisa mengetahui lebih dulu tentang ilmu pendidikan yang terupdate. Jadi itu saja pengantar saya yang berupa harapan, ya, harapan agar nantinya kita lebih maju daripada sekolah yang lain. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, karena tadi moderator menyampaikan bahwa selain saya memberikan sambutan juga membuka kegiatan ini. Oleh karena itu, kegiatan ini saya buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Manaf dan Bu Silas, Bapak yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, di sesi terakhir ini, tentunya materinya yang paling akhir dan perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa dasarnya nanti materi yang saya sampaikan adalah materi-materi yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu ya. Nah ini Bu Mila nampaknya sudah menyiapkan konsumsi. Bapak Ibu, biasanya kita kalau makan itu coba Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu untuk memposisikan diri seperti ini, coba silakan. Begini ya. Tangannya begini semua, balik tangan seperti ini, tangan yang ini begini, tangan di atas di, kan kanan di atas, nah seperti ini semua. Ini ya. Sekarang ikuti instruksi saya. Ikuti ya. Ikuti, kita mulai. Apa yang saya instruksikan dilaksanakan, ya. Kita
Kita mulai ya. Oke. Oke. Baik, sekarang pegang mulut. Wah, pintar sekali Bapak Ibu. Sekarang pegang dahi. Oh, pintar sekali Bapak dan Ibu. Sekarang pegang hidung. Jadi ikuti yang saya tunjuk ini. Jadi yang pegang hidung berarti itu yang benar. Kalau yang pegang begini, gitu ya. Baik, sekarang terakhir pegang dahi. Luar biasa. Konsumsi sambil diberikan Bu Mila. Bapak dan Ibu, di sini kita sama seperti Bu Mila dan Bu Baitil. Jadi saya di sini tugasnya di Seminas Kemanusiaan Budaya Positif. Yang kebetulan di sini saya sebagai CGP rekognisi yang mengangkat dulu, sama seperti Bu Mila teman saya di rekognisinya. Ini kalau Bu Mila ada fasilitator reguler, kalau saya adalah fasilitator pemandu. Nah ini Pak Sunaris PDPD sebagai fasilitator pemandu saya. Ya. Kemudian tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bu Mila dan Bu Baitil, maka tidak tibalah pada ujung pembahasan kita, penerapan semuanya. Saya kira kita berada pada yang disebut dengan restitusi. Jadi kita masuk ke sini Bapak dan Ibu. Nah, sebelum ada segitiga restitusi, Bapak dan Ibu kita kenalkan dulu dengan restitusi. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, restitusi ini dikembangkan oleh pakar pendidikan sama seperti tadi, yaitu dari Dain Brassen, berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Brassen. Jadi ini yang mengembangkan. Bapak Ibu tadi sudah mempelajari tentang keyakinan kelas, bahkan keyakinan sekolah yang dijelaskan Bu Mila. Kemudian tadi sudah dipahami juga tentang teori kontrol. Hati-hati ya, teori kontrol yang telah disampaikan oleh Bu Baitil Futsi. Nah, penerapan itu semua Bapak dan Ibu, ada salah satu poin penting tadi yang ditekankan oleh Bu Baitil adalah peran kontrol kita sebagai manajer. Ya. Nah, ketika kita melaksanakan kehidupan kita sebagai seorang pendidik, maka mau tidak mau kita akan pasti berhadapan dengan yang namanya permasalahan siswa. Yang itu kadang melanggar suatu keyakinan. Ya, kenapa kok bukan peraturan? Kenapa kok keyakinan? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Mila. Ya, jadi ini tadi semua akan kita terapkan, dan saya akhir-akhir ini menjadi wali kelas. Restitusi ini bukan saya terapkan hanya pada guru, pada murid saja. Ternyata restitusi itu saya harus juga berhadapan kepada orang tua. Jadi tadi Bu Mila mungkin sudah bisa melihat bagaimana saya didatangi oleh orang tua yang tadi pagi saya jemput ke rumahnya. Datang ke sini, setelah saya jemput ke rumahnya, langsung ngomong dari sana, kemudian bukan malah menyampaikan yang langsung menyalahkan dari sana. Jadi yang disalahkan malah saya sendiri yang disalahkan, karena menyalahkannya, ini enggak tahu Kak kalau masuk, jadi enggak tahu informasinya. Jadi yang disalahkan itu kita. Ini saya tahu ya. Jadi nanti menghadapi seperti ini pasti akan kita hadapi. Nah, semua itu baik siswa kadang kepada orang tua, kita nanti lakukan yang namanya restitusi. Sehingga nanti permasalahan itu penyelesaiannya tidak hanya diselesaikan oleh kita sendiri, tapi oleh mereka, oleh siswa kita. Dan alhamdulillah ini 2 hari ini saya sedang berusaha bagaimana mereka hari ini datang
besok hari Senin juga mereka datang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang diantar oleh orang tuanya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, apa itu restitusi Bapak dan Ibu? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keluarga mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini ada kata kuncinya menciptakan kondisi bagi mereka untuk memperbaiki, tujuannya untuk memperbaiki. Jadi yang dikatakan Bu Baikil tadi, ketika kita bersikap sebagai penghukum, maka yang akan muncul kepada kita, pada anak didik kita adalah rasa dendam, rasa marah. Saya masih ingat dulu ketika Bu Khadijah menyampaikan ya, menganalogikan dengan menggunakan selembar kertas. Kemudian kalau kita langsung mengatakan kepada anak, kamu cek bodohnya, atau kamu kok gitu, kamu seperti itu, maka dia hatinya itu seperti kertas yang kemudian diremek gitu. Kemudian kita ngomong lagi besoknya, mencaci mereka, mengolok-olok mereka, maka akan meremes lagi satu kertas lagi di sebelahnya. Dan kalau kita sampai berkali-kali, maka kertas yang mulus tadi semuanya akan ya remes semua. Dan kalau kita kembalikan, tidak bisa Bapak Ibu, pasti ada bekasnya mengkerut. Nah, sama seperti kondisi siswa. Jadi kalau kita selalu bersikap sebagai penghukum, maka di hati mereka sebenarnya akan melekat terus itu, kerutan-kerutan itu. Dan itu akan diingat sampai kapanpun. Makanya kita dalam hal ini perlu bersikap sebagai seorang manajer. Gitu ya. Jadi ada unsur memperbaiki sehingga apa? Di akhir nanti ada unsur memperbaiki kesalahan mereka. Dari mana timbulnya? Dari mereka sendiri, ya. Oke. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua dalam menghasilkan murid dan mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuannya. Jadi mandiri dan bertanggung jawab. Terhadap apa? Terhadap keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang mereka sudah langgar. Itu ya. Kemudian restitusi ini tujuannya untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu tujuan dari restitusi. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu akan dikenalkan dengan istilah langkah yang disebut dengan segitiga restitusi dalam penyelesaian anak yang sedang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi nanti ada bentuk segitiga ini langkah-langkahnya Bapak dan Ibu. Langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi mohon maaf untuk yang sudah guru penggerak, ini sudah sangat paham sekali dan langkah-langkah seperti ini. Cuma mungkin untuk Bapak Ibu yang lain mengingatkan saja. Jadi langkah ini Bapak dan Ibu di bawah ini, segitiganya paling bawah, itu kita harus menstabilkan identitas dulu. Apa itu? Membantu anak untuk tetap tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah bisa dilakukan. Setelah ini dilakukan Bapak Ibu, kita melakukan ke atas ini, yaitu validasi tindakan yang salah. Apa itu? Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yakni memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dijelaskan oleh Bu Mila. Mereka melanggar keyakinan karena mereka ada yang tidak terpenuhi dari 5 dasar kebutuhan tadi. Baru setelah dilakukan, kita langkah yang ketiga, kembali lagi down di sini, yaitu menanyakan keyakinan. Di sini letak daripada guru sebagai manajernya. Bagaimana siswa itu bisa menemukan masalahnya dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Yaitu membantu anak untuk dapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan cara fokus pada keyakinan awal. Jadi langkahnya ada 3. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan di akhir nanti saya akan setelkan satu video yang saya ambil kemarin untuk lebih meyakinkan Bapak Ibu di
segitiga restitusi, ya. Nah, apa saja yang kita katakan di menstabilkan identitas? Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata seperti ini yang bisa digunakan. Misalkan berbuat salah itu wajar nah, atau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ini memang kata-kata ini berlawanan. Seakan-akan anak itu dibela. Tapi ini sebenarnya tujuannya bagaimana mereka menyadarkan bahwa tindakannya itu nanti akan diperbaiki oleh dia. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu kok, misalkan dia melakukan apa, kita bisa mengatakan seperti ini bertentangan bapak ibu. Kemudian bapak ibu tidak mau ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak kok merasakan begitu. Jadi ketika dia misalkan mukul temannya, kita boleh mengatakan kamu berhak kok melakukan seperti itu. Seakan-akan kan kita bela dia, tapi nanti di ujungnya kita tidak membela dia, tapi dia yang menemukan masalahnya sendiri dan menyelesaikan sendiri, ya. Setelah itu selesai, bapak ibu gunakan validasi tindakan yang salah. Gunakanlah kata-kata kalimat-kalimat seperti ini. Ini sudah validasi tindakan salah. Artinya tindakan yang salah yang dia lakukan kita validasi. Kita katakan bahwa itu sebenarnya tidak benar. Kita katakan seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah ini kita sudah mulai masuk ke mereka. Bahwa yang kita tadi bela, seakan-akan bela, sekarang kita lakukan bahwa itu tidak benar sebenarnya. Memang kita arahkan seperti ini kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya kan? Atau kamu patut bangga deh karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini kalimat-kalimat ini digunakan pada langkah validasi tindakan yang salah. Ini yang kita kalau bisa melaksanakan pada anak didik kita. Dan terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini langkahnya apa? Sehingga anak itu menemukan sendiri langkahnya. Permasalahannya apa solusinya? Misalkan apa keyakinan kelas kita? Misalkan tidak boleh mengukur atau menghargai teman. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, misalkan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya mengorek dia untuk bisa menyelesaikan masalahnya, menjawab solusi permasalahan yang dia hadapi. Nah, seperti ini. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya siapkan videonya untuk lebih lengkapnya. Jadi kebetulan ini ada video yang saya ambil kemarin dengan Saidah ya, dengan Saidah. Untuk waktunya sekitar harus keluar ya. Nah, ini harus keluar dulu. Keluar itu sebentar.
Ya sambil di ini nggak apa-apa Bapak Ibu, sambil di sebentar lagi. Silakan sambil di. Dimakan bungkusnya. Buku apa ini? Tunggu anu videonya Bu Mila. Film Pina. Jadi video ini ditampilkan ke Bapak Ibu untuk sebagai contoh bagaimana Bapak Ibu ketika menangani siswa yang sedang melakukan pelanggaran keyakinan kelas itu dengan cara segitiga restitusi. Jadi penyelesaian masalah, tetapi masalah itu tidak membuat siswa itu menjadi terbebani, bahkan dia bisa menyelesaikan masalah itu dengan caranya sendiri, dan kan itu kan lebih bermakna bagi dia daripada kita yang memberikan solusi. Nah, ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi ada tiga langkah itu Bapak dan Ibu. Ya, jadi menstabilkan, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian baru menanyakan keyakinan. Nah, apa itu keyakinan? Sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, gitu ya? Bukan ini. Atau gini saja mungkin ya, biar karena kita waktunya ini, dengarkan saja kalimatnya saja ya, bahas suaranya saja. Bukan gitu ya? Bukan ini. Ya, Bapak Ibu dengarkan suaranya saja mungkin. Karena ya apa? Bukan ini filmnya, bukan yang ini. Mama, ini aja. Ini dengarkan suaranya saja. Ya, kira-kira ngapain ya?
selanjutnya adalah kalimat yang validasi. Validasi masa begitunya ya, tapi kamu kan tidak melakukan hal yang lebih dunia itu kan? Iya sih Pak. Lalu itu bisa kamu lakukan kan? Terus ketika kamu melakukan tindakan itu, kira-kira ada perasaan bersalah nggak kamu diri sendiri? Tapi kalau menanyakan kira-kira kalimatnya Begitu. Iya. Nah, terus kira-kira kan kita keyakinan kelas itu ya. Iya. Bahwa kamu yang kamu lakukan, yang kamu lakukan, kamu merasa ada nggak yang kamu lakukan keyakinan kelas? Ada. Apa itu? Tidak menghormati teman dan tidak menyayangi teman sampai saya menunggu dia sama dirinya tidak menyayangi. Tidak menyayangi, tidak menghormati, karena keyakinan kelasnya seperti itu. Nah, gitu. Jadi kamu merasa ini ya, merasa apa? Tidak benar melakukan itu. Kalau merasa seperti itu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada teman saya itu Pak, dan saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Jadi yang terakhir ya, Saya ini sudah menemukan keyakinannya penyelesaiannya. saya tetap Dia menemukan itu bukan kita. Ceritanya untuk menghentikan apapun profesinya, terhadap kita yang penting mereka bisa mengikuti kita, kami bisa mengatakan apa yang kamu inginkan itu sendiri ya. Berhasil melakukan seperti itu. Jadi gitu ya, jadi kamu akan melakukan yang tadi ya. Baik, Bapak dan Ibu, jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan presentasi karena di luar dugaan tadi sempat dicoba tapi tidak dalam tampilan di PowerPoint ya. Tapi inilah manusia, kadang kita merencanakan dan kadang yang terjadi adalah seperti ini. Jadi intinya Bapak dan Ibu, dalam segitiga restitusi ini harapannya Bapak Ibu nanti sebagai manajer kemudian bisa menyelesaikan permasalahan anak itu dengan cara segitiga restitusi. Yang harapannya apa? Tujuan terakhirnya adalah mereka menyelesaikan masalahnya sendiri dengan caranya sendiri dan bisa bermakna untuk dirinya sendiri, bukan dari kita semata-mata yang menyelesaikannya. Sehingga dia menyelesaikan masalah itu tanpa dendam, tanpa perasaan yang tidak nyaman, tapi semuanya akan merasa nyaman pada diri sesuai itu sendiri. Saya kira itu Bapak dan Ibu ya. Saya kira cukup yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon Bu Betil, Bu Mila bisa ke depan sini untuk bisa menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Sekali lagi kami bertiga pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas meluangkan waktunya ya untuk belajar bersama tentang budaya positif yang insya Allah kalau ini dilaksanakan di sekolah kita akan semakin baik ke depannya. Semuanya murid dan murid. Saya kira itu Bapak dan Ibu, diskusi yang lain bisa disampaikan di luar sesi ini. Saya kira itu Bu Betty tambahan. Bu Mila. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih juga penyaksinya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu guru, rekan-rekan semuanya yang ada di dalam ruangan ini, terima kasih sudah hadiri kegiatan PGP. Ini saya bukan menggurui, bukan memberikan penjelasan guru menggurui, karena kita sama-sama
menjadi guru. Lagi pula di sini semua adalah guru-guru saya, sebagian besar guru-guru saya. Jadi saya hanya memberikan ilmu, berbagi ilmu dengan guru-guru yang ada di sini. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir, yang telah meluangkan waktu. Ini mungkin nanti sampai 1 jam lebih. Mohon maaf karena sudah membuang-buang waktu untuk menghadiri acara ini ya. Saya sebagai murid juga di sini dulu, jadi sekarang ingin berbagi ilmu. Lagi pula di sini bukan selain guru saya juga ada guru penggerak yang lain yang sudah terlebih dahulu belajar tentang ilmu diseminasi ini. Jadi sebelum saya sudah ada guru penggerak yang lain, 4 orang yang sudah mendahului untuk mempelajari diseminasi ini. Selain juga ada guru penggerak, ada pengajar praktik dan juga ditambah fasilitator. Jadi semuanya lengkap di sekolah ini. Mohon maaf bukan menggurui tapi berbagi ilmu dengan semuanya. Baik, saya mulai ya. Saya sebagai angkatan 10 kelas 186B yang seperti yang Ibu katakan, Ibu fasilitator kami, angkatan 86B adalah angkatan yang tidak pernah sampai due date untuk mengumpulkan tugas-tugas, sehingga kita semangat 86 karena alhamdulillah masih muda-muda semua. Kelahiran 80 ke atas, bukan 70 nggak ada. Jadi kelompok saya itu mudah-mudahan alhamdulillah 81, 82 sampai saya terakhir 85. Jadi saya seperti anak kecil yang ada di kelompok saya. Yang selalu diberikan jajan kalau paling lapar itu saya kalau di kelompok. Sabar Pak Mana, mungkin nanti ada ilmu lain atau ada rezeki lain buat Pak Mana. Bagi saya Pak Mana top. Meskipun tidak masuk ke dalam fasilitator, tapi Pak Mana memberikan pemateri kepada saya, memberikan masukan jika ada sesuatu kesulitan tentang jalur guru penggerak ini selain dari guru penggerak yang lain. Saya lanjutkan untuk diseminasi penanaman budaya positif ini. Ini sudah berubah Pak. Inti dari budaya positif itu ada satu yang kita pelajari adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah. Nanti yang posisi kontrol guru dan segi 3 sisi bisa dijelaskan oleh Bapak Pausen sama Bu Peggy. Nah, saya karena harus 1 jam dituntut oleh fasilitator. Mohon maaf Bu Yuni, masih jam 12. Ini lanjutkan ya, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena kita sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kan di sekolah kita sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila yang ada 6: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Dan sudah mengenal ya, kita sudah melaksanakan 2 tahun untuk profil pelajar Pancasila atau disebut dengan kurikulum merdeka. Nah, miskonsepsi sebelum kesini itu saya jelaskan tentang teori kontrol. Kita mengontrol siswa atau mengontrol murid itu bukan kita harus menjadikan murid sesuai dengan keinginan kita, tapi kita yang harus menuntun siswa itu harus kebutuhan siswa apa yang dibutuhkan oleh siswa, kita harus menuntun ke jalan yang lebih baik. Jadi tidak ada kontrol guru terhadap murid. Yang kedua adalah bahwa yang dewasa itu berhak memaksa siswa untuk melaksanakan apa yang kita mau. Yang ketiga adalah bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, bahwa kritik membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Ini tidak sesuai dengan teori kontrol yang ada.
miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, seperti ini dapat digambarkan bahwa kita mengontrol siswa seperti apa yang kita mau. Padahal kita sendiri tidak boleh seperti itu. Kita sebagai pendidik harus menuntun siswa. Begini, untuk apa yang saya katakan mungkin ada yang belum mengerti apa itu posisi kontrol. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, aslinya ini kita itu sebagai pendidik harus menuntun, karena kita sebagai guru bukan untuk memberikan apa yang kita mau, tapi kita harus menuntun guru karena kita sesuaikan dengan kondisi murid, kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau dulu kita tidak mengerti tentang teknologi, kita tidak tahu tentang teknologi. Sekarang kita dihadapkan dengan siswa yang pintar teknologi seperti HP, sudah bisa mengupload ini, bisa mencari informasi lebih daripada itu. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, bukan siswa yang mengikuti zaman kita yang seperti dahulu. Jadi untuk guru jangan hanya menuntut siswa kamu harus begini, kan tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap menuntut apa yang dibutuhkan siswa, seperti siswa senang belajar dengan alam, kita tuntun dengan alam. Terus siswa senang dengan teknologi, kita tuntun dengan teknologi. Bagaimana kalau seumpamanya di sekolah tidak diwajibkan membawa HP? Bisa kita laksanakan seperti itu dengan cara peraturan guru sendiri membawa HP. Setelah itu kita pegang sendiri agar siswa itu tidak bermain HP sendiri. Jadi kita pegang, nanti kalau sudah ada pelajaran baru kita berikan. Itulah tuntutan kita sebagai guru yang mengikuti zaman daripada siswa. Ini merubah paradigma stimulus respon ke posisi kontrol. Jadi dalam kontrol itu kebutuhan kita berbeda, tidak ada yang sama. Jadi setiap orang memiliki gambaran juga berbeda tentang masa depan, tentang hari ini juga berbeda. Jadi kita tidak bisa menuntut siswa untuk sama dengan kita. Lalu yang ketiga, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan apapun yang siswa lakukan itu memiliki tujuan. Ya, hanya Anda yang mengontrol Anda. Jadi hanya kita yang dapat mengontrol kita, bukan kita dikontrol oleh orang lain. Setelah itu ada kolaborasi menciptakan pilihan baru. Jadi kita bisa bersama dengan guru yang lain atau dengan pihak yang lain untuk melaksanakan pembelajaran yang baik. Kalau stimulus respon ini berpikir hanya dua, menang atau kalah, itu jadi pasrah. Kalau teori kontrol ini kita tetap optimis, kita akan terus menang dan menang. Yang kedua adalah disiplin positif. Sebelum ke disiplin positif, mohon maaf sudah tidur semua, sudah ngantuk. Mohon maaf, mungkin karena speakingnya mau gimana speaking? Mau berdiri apa mau joget-joget? Ada yang berdiri, Pak. Ada yang lebih sepuh dari saya, jadi jangan dulu katanya. Mohon maaf karena sudah mengganggu tidurnya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi. Jadi disiplin positif. Jadi masuk ke disiplin positif. Belum saya masukkan ke materi ya, saya mau menjelaskan sesuatu tentang disiplin positif ini, yaitu tentang disiplin yang diterapkan kepada siswa. Sebelum kita menerapkan kepada siswa, kita harus sebagai pendidik menerapkan disiplin positif terlebih dahulu. Disiplin positif yang dilakukan bukan ingin mendapat penghargaan dari kepala sekolah, ingin mendapat pujian dari guru-guru lain, tapi disiplin positif kita sebagai pendidik itu adalah harus dari hati nurani kita untuk menjalankan disiplin positif kepada siswa. Menurut saya seperti itu. Karena saya lihat sekarang ini disiplin positif sudah menurun, jadi saya membuka kembali disiplin positif sebagai pendidik, sebagai guru. Kita jangan kita mau jadi guru profesional. Profesional itu seperti apa? Bukan guru yang pintar, bukan guru yang bisa jam terbangnya aktif kemana-mana, bukan. Tapi guru yang profesional itu adalah guru yang bisa memberikan disiplin positif dan memberikan gambaran kepada siswa. Saya lanjutkan ya. Agak ketawa kalau saya memberikan teori. Jangan ngantuk, Bu.
Sebelum saya masukkan karena ini disiplin positif diterapkan kepada siswa. Sebelum ke siswa, saya mau membuka kembali lagi disiplin positif kita sebagai pendidik. Katanya guru itu adalah yang digugu dan ditiru. Kenapa kalau ditiru? Kenapa datang terlambat? Kenapa datang ke dalam kelas terlambat? Terus apa siswa yang tidak penanganan siswa kurang? Ada deh. Jadi kita sebagai guru yang digugu dan ditiru, kita harus memberikan rubah kita dulu, rubah kita menjadi apa namanya itu guru yang profesional. Tadi bukan ibu saya bilang kalau profesional itu pintar atau jam terbangnya banyak yang tapi bukan itu. Disiplin positif itu untuk guru yang menuntut muridnya, bisa ditiru oleh muridnya. Bagaimana kita di dalam kelas, jangan terlambat ke dalam kelas pada saat pembelajaran. Nah itu disiplin positif maksudnya. Cocok. Nah, ini untuk disiplin positif kepada siswa. Nah, sebelum kita menerapkan kepada siswa, nah kita harus tahu disiplin itu apa. Nah, disiplin ini adalah mengacu pada tanggung jawab kita sebagai guru. Bagaimana siswa disuruh datang tepat waktu ke sekolah, tapi gurunya melebihi waktu yang ditetapkan. Jadi harus kita sesuaikan minimal 5 menit apa-apa. Tapi kalau disiplin positif mata terus ya. Begini, maksudnya begini ya. Saya bukan menggurui, tadi bilang saya bukan menggurui Bapak Manaf, saya bukan menggurui. Tapi di sini kan sebabnya tidak ada Pusulas, tidak ada Pak Eri tadi yang membunyikan bel. Terus yang menghidupkan, umpamanya Pusulas ada kepentingan. Pak Eri kembali ke awal, pengaturan awal. Pengaturan awal, setelah itu siapa yang akan menghidupkan komputer? Makanya saya tidak ada. Pusulas Pak mana? Dari jauh-jauh. Pasti ada yang marah di belakang. Jangan bercanda. Jadi kita, maksudnya saya itu begini, kita saling berkolaborasi, bukan hanya orang-orang itu saja yang berdisiplin begitu. Jadi kalau satu orang atau 2 orang yang bekerja di dalam sekolah itu kasihan capek sendiri. Jadi kalau seumpamanya ada Pusulas kerja apa, ada yang bisa saya bantu. Karena saya merasa saya adalah muridnya, saya harus berbakti kepada guru. Itu maksud saya. Jadi mulai di sini adalah sekolah saya ingin mengembangkan sekolah saya. Lanjut ke disiplin positif untuk memberdayakan siswa. Karena kita sudah banyak libur, jadi siswa itu terlena, banyak yang tidak masuk. Jadi para wali kelas harus tetap mengingatkan kepada siswa untuk disiplin positif, yaitu masuk secara berkala, secara terus-menerus. Ini yang terakhir, yang ketiga. Makanya saya tadi membahas tentang disiplin positif kepada guru, bukan guru yang ASN atau PTT, bukan. Kita semua adalah sama. Yang tidak sama adalah SK-nya saja. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal atau perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kalau bukan kita yang mendisiplinkan siswa menjadi yang lebih baik, siapa lagi? Orang tua saja di sini masih ada yang tidak memperhatikan siswa. Bagaimana kita menuntun siswa untuk menjadi lebih baik? Ya kita sendiri, bukan kita menuntun siswa sampai ke rumah. Ayo tidur, ayo belajar, karena kita bukan orang tuanya, dan kita orang tua di sekolah. Lanjut. Maaf Bapak Ibu karena saya memberitahu. Dan ketiga, nilai-nilai kebajikan. Karena saya sendiri merasakan, karena saya sendiri jadi orang di sini. Kalau ada apa-apa telepon saya. Jadi capek juga kalau seumpamanya selalu standby untuk sekolah. Jadi kita berkolaborasi ya, kita sama-sama mencari nafkah di sini. Seumpamanya kita jangan lihat yang di atas, tapi lihat yang di bawah, yang mencari nafkah yang lain. Harus satu hari harus ada di mobil menjual buah, menjual ini, tapi kita setengah hari sudah terlena ingin pulang dan ingin pulang. Bagaimana dengan yang
satu hari ada di pasar, ada di pick-up, disyukuri. Apalagi yang sertifikasi disyukuri. Amin. Nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita pelajari, yang kita berikan kepada siswa adalah profil pelajar Pancasila. Apakah sudah terlaksana? Profil pelajar sudah. Kalau sudah, kita harus tetap berjuang demi anak didik kita. Bukan kita menuntut siswa pokoknya ya. Jadi kita menuntut siswa bukan sampai rumah, tapi menuntut siswa menjadi lebih baik. Amin. Ini ada 3, primary yes program atau keterampilan hidup atau life skill. Kebutuhan dasar siswa. Ya. Manusia. Tidak pernah kalau saya memberikan materi itu selalu banyak karena ini menghilangkan rasa canggung. Apalagi di sini sudah banyak pakar-pakarnya, jadi banyak E-nya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa yang kita butuhkan, bukan siswa saja, semua manusia. Ya, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memiliki apa yang tujuan. Semua makhluk hidup memiliki tujuan. Nah, ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kesehatan, rumah, pakaian, ini termasuk dengan sandang, pangan, papan. Yang kedua adalah kasih sayang dan merasa diterima. Semua orang, bukan siswa saja, ingin dikasih sayang, ingin dicintai, ingin diterima, ingin semua Kak, meskipun kita melihat umpamanya Usulas orangnya strong begini, tapi Usulas itu ingin strong, ingin disayang, ingin disayang juga gitu. Seperti Berlin sendirian, tapi ingin disayang juga, disayang oleh saya. Semuanya disayang. Jadi kita harus saling melengkapi. Kita adalah keluarga, semuanya adalah keluarga. Jadi ingin merasa diterima, jangan merasa di sini tidak diterima ya. Kita adalah keluarga dan tidak boleh mengasingkan diri. Kita itu adalah sama. Nah, tidak ada yang pintar, tidak ada yang, semuanya sama. Saya juga merasa dulu sebelum ikut TGP karena tidak lulus 2 kali, itu merasa saya kan menangis terus, menangis. Kalau ingat menangis. Karena apa? Karena merasa kalau saya itu paling bodoh di antara orang-orang. Ternyata pada saat saya ikut lagi. Merasa paling pintar ya? Enggak. Kontradiksi. Ini bukan diskriminasi ini, itu tergolong. Nah, saya dibantu oleh pada saat dibongkar itu kan namanya Rambu, saya dibantu oleh Bu Yeti, dibantu oleh Pak Pausen, meluangkan waktu untuk saya. Pada saat saya mau uji pembelajaran. Nah, itu bagaimana saya akan? Iya, saya bagaimana? Gimana ini katanya Pak Pausen? Ini tak siap sekali, itu bahasa Maduranya. Tak siap sekali. Enggak Pak, saya jujur, saya tidak siap, saya ingin mundur, saya takut untuk masuk ke situ karena saya merasa rendah, saya tidak bisa apa-apa, tapi dikuatkan oleh Bu Yeti. Ayo kamu bisa, kamu bisa, tidak mungkin tidak bisa, ternyata pada saat itu harus bisa. Kalau umpamanya tidak ada Bu Yeti sama Pak Pausen, mungkin saya tak belajar bagaimana di depan kamera, bagaimana belajar untuk detiknya itu bagaimana sebelumnya tidak, bagaimana. Pada saat itu saya tuh bingung pada saat itu, merasa bodoh karena merasa tidak sertifikasi sendirian. Menurut saya kan ada katanya katanya suami saya, ini maker sertifikasi, sedangkan saya DTT, bagaimana kelanjutan saya gitu. Jadi harus semangat. Yang ketiga tentang penguasaan. Semangat. Penguasaan itu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, didengarkan dan memiliki harga diri. Jadi kita mempunyai harga diri, jangan menginjak-injak harga diri. Harga diri adalah utama, katanya Bu Sofi. Harga diri adalah harga mati yang tidak boleh dan ditukar. Sekarang tentang kebebasan, kemandirian, memiliki pilihan dan mampu menegakkan arah hidup seseorang. Jadi kita memiliki kebebasan, jangan dikekang apa yang kita mau. Kita harus berusaha yang penting untuk menjadi lebih baik, bukan menjadi yang tidak baik. Untuk yang kelima adalah mencari kesenangan. Kesenangan seperti apa? Bukan kesenangan kita bermain-main, bukan, tapi kesenangan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Paham? Pasti paham karena guru
perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 hasilnya. Tapi saya pada saat tadi malam itu diganggu oleh anak saya, jadi saya hitung ini paling mana? Bapaknya anak? Dua-duanya Pak. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari pihak lain. Yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka punya. Jadi motivasi perilaku manusia itu menghindari ketidaknyamanan. Tapi aslinya kita itu melakukan sesuatu itu jangan mengharap imbalan, jangan mengharap pujian dari orang-orang, jangan. Tapi kita didasarkan dari hati. Jadi ingin dilihat, jangan untuk dilihat. Jadi kita harus Mulus. mulus. Ini ada motivasi perilaku, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini hukuman. Hukuman itu kalau ASN terlambat nggak ada hukuman ya. Nggak ada. Kalau siswa selalu kalau kita tidak mengerti tentang, nanti dijelaskan oleh Bu Baidir sama Kak Fauzan, kita tidak tahu tentang segitiga restitusi dan posisi kontrol, kita ada siswa yang terlambat kita hukum. Saya juga sebelum mendapat ilmu seperti ini, saya menghukum siswa pada saat terlambat, yaitu 1 yang berkumpul di depan ruang guru, banyak menyapu, terus berdiri, itu sudah saya lakukan. Jadi ternyata itu tidak baik untuk siswa karena bisa dendam. Kok bolehnya ibu? Nah, ini lagi. Kok coba kurna terlambat untuk kayak Yongkong. Kok siswa terlambat di kaki jauh dari guru untuk apa namanya, untuk menutupi kesalahan guru. Jadi saya bicara seperti itu. Jadi harusnya kita jangan terlambat, apapun alasannya diminimalkan untuk kami. Jangan terlambat Bu ya, jam 7 kurang 10 apa. Atau kita gantian saja yang membunyikan bel, jangan kayak terus. Sumpah itu ada apa namanya, ada tiket. Jam 8 Bu. Nah sekarang yang terakhir adalah keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah ini harus dibentuk oleh seluruh warga sekolah. Apa yang kita rasakan, kita bisa tuangkan ke keyakinan sekolah agar tidak dirugikan satu sama lain. Aslinya saya di kelas 8C itu tidak menerapkan keyakinan kelas karena saya memang tidak tahu apa keyakinan kelas itu sendiri. Tapi ternyata setelah saya masuk ke dalam JGB ini, ternyata keyakinan kelas itu seperti ini. Jadi setiap saya setelah mendapat ilmu dari JGB, saya setiap mengikuti kodrat zaman dan kodrat alamnya siswa. Saya menerapkan teknologi ke siswa, membawa HP, siswa membawa HP dengan konsekuensi atau bukan keyakinan kelas. Apa kalau pada saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh saya oleh guru, yaitu 1. Jadi setiap saya memberikan materi dalam kelas, saya memberikan keyakinan kelas kepada siswa. Jadi bukan 1 tahun, tapi setiap pembelajaran. Jadi keyakinan sekolah atau kelas ini bersifat lebih abstrak, berupa pertanyaan-pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif. Jadi pemikiran kita yang positif, mau apa yang kita mau, tapi yang positif. Setelah itu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, jangan diam, karena nanti kalau tidak ikut berpartisipasi itu nanti merasa dirugikan. Jadi harus semua berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas. Terima kasih. Mungkin dari sebelum saya selesai, mungkin ada pertanyaan dari awal sampai akhir. Silakan Bu Sri. Semuanya sangat bagus ya. Tes. Semuanya sangat bagus banget. Cuma gimana ya kalau diterapkan di sekolah? Apakah semua guru sudah menerapkan semua? Itu aja. Terima kasih pertanyaan Bu Sri ya, makanya ada diseminasi ini Bu, mulai dari JGB guru penggerak, bukan JGB lagi tapi guru penggerak yang awal 4 orang itu sudah menerapkan diseminasi, sudah memberikan ilmu diseminasi ini. Tadi mungkin kurang menangkap, tapi yang sebenarnya yang terjadi harus semua menerapkan. Ya kalau dihitung sekarang ini belum ada, maksudnya hanya sebagian yang menerapkan disiplin positif menurut saya. Jadi mohon maaf kepada guru-guru yang kurang berkenan dengan kata-kata saya pada saat saya menjelaskan tentang disiplin positif. Tapi ini untuk kebaikan sekolah kita, kemajuan sekolah kita. Jadi bukan hanya duduk diam di sekolah mengajar, bukan, tapi kita harus mengembangkan diri untuk kesadaran kita kepada siswa. Ya, mungkin sebagian, tapi
diseminasi ini mungkin kita bisa terbuka untuk mengikuti perkembangan zaman siswa. Ada pertanyaan lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan materi yang disampaikan oleh ada satu pertanyaan dari saya, yaitu tentang disiplin positif dan tadi yang terakhir kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas ya. Bagaimana langkah merumuskan keyakinan kelas? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Sofi. Mungkin tahu angkatan depan, angkatan setelah ini mungkin kan ini sudah angkatan 11, mungkin nanti angkatan 12 sudah Bu Sofi akan melanjutkan. Dulu saya di ruangan ini, saya di Bu Tiga yang bilang, semoga ayo Mila kita belajar bersama untuk dalam guru penggerak berikutnya. Alhamdulillah saya masuk ke dalam penggerak yang akan 10. Semoga saja mengikuti Ibu Sofiatun. Langkah-langkah untuk menerapkan keyakinan kelas. Jadi sama dengan saya, dulu saya tidak tahu tentang keyakinan kelas, memang saya tidak tahu. Jadi langkah-langkahnya adalah kalau di dalam kelas kita harus semua berdiskusi bagaimana membentuk keyakinan kelas. Semua harus berkontribusi. Tadi saya sudah bilang, berkontribusi semua siswa. Tidak boleh ada satu. Yang kedua, ditulis di papan. Apa saja yang aspirasi dari siswa, ditulis semuanya. Setelah ditulis semua, didiskusikan kembali. Bagaimana penerapannya di dalam kelas, apa setuju apa tidak. Ditinjau lagi. Setelah ditinjau kembali, kalimat-kalimat, biasanya kan siswa itu kalimatnya agak ngawur ya, seenaknya sendiri untuk berbicara. Jadi di kalimat yang sudah tercantum itu dirubah dari negatif menjadi positif. Setelah itu ditinjau kembali apakah sudah disetujui oleh siswa yang lain. Kalau sudah disetujui maka kita membuatkan banner yang bisa dilihat, yang besar. Setelah itu ditempel di dalam kelas. Kalau untuk warga sekolah sama, semua berkontribusi, berdiskusi bersama untuk keyakinan kelas. Harusnya kita berkontribusi juga apa yang kita harus yakini di dalam warga sekolah semua. Berarti kalau saya ya, seumpamanya kita bersama-sama menyusun keyakinan kelas, menyusun kalimat keyakinan kelas. Saya akan mengajukan tantangan yang pertama, yaitu adalah datang tepat waktu. Karena saya setiap masuk ke dalam kelas 186 BJGP ini bersama dengan CGP lain, itu saya selalu mengajukan pertama datang tepat waktu. Karena sebagian dari kelompok lain, kelompok saya alhamdulillah gak ada yang terlambat, selalu terlambat. Saya selalu menunggu kedatangan CGP lain, kelompok yang lain, yang bukan 186 B. Jadi kalau seumpamanya kita bersama-sama bermusyawarah, berdiskusi, kalau ada waktu dari guru-guru yang lain menerapkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, itu saya akan mengajukan tantangan yang pertama adalah datang tepat waktu. Mungkin itu saja. Ada yang pertanyaan lain? Apakah sudah puas dengan? Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Sudah melemes. Ini sudah ada dua materi lagi. Sudah satu ya. Masih ada dua materi lagi yang akan dipaparkan oleh minta SBK nanti ke Buya ya. Buya ini pakarnya SBK. Baik, alhamdulillah pemberian materi diseminasi budaya positif 6 itu sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Mohon maaf atas kata-kata saya menyinggung dan memberikan pandangan yang berbeda atau bertolak belakang dengan Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya mohon maaf lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan ke materi berikutnya adalah fasilitator kita, yaitu CGP Rekognisi Ibu Baitil Kutsiah SPD MPD. Kepada beliau saya persilakan.
Belum. Ya. Ini lego kabel. Mencari masih menunggu. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang saat ini mungkin sedang sibuk ada kegiatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang mewakili, dan yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru dan ada staf tata usaha juga. Selamat siang semuanya. Pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi kami di sini. Sebelumnya mungkin saya meskipun sudah kita kenal semuanya, perkenalan diri dulu sebentar. Oke. Baik, saya di sini untuk mendiseminasikan aksi nyata 1.4. Judulnya adalah budaya positif. Ada yang kenal dengan sekolah ini? Kayaknya kenal ya? Ini adalah rumah kita ya Bapak Ibu. UPT SMN 1 Torsun. Tepuk tangan dong buat sekolah kita. Iya, saya adalah CGP Rekognisi Angkatan 10 Bapak Ibu. Jadi kalau Bu Mila ini CGP, saya pun juga CGP, tapi jalurnya berbeda. Saya dengan Kak Hussein ini di jalur Rekognisi gitu. Mungkin tugasnya tidak seberat Bu Mila ya. Bu Mila saya sangat apresiasi ya, tadi pemaparannya sangat lugas, jelas ya. Saya rasa sudah pemaparannya langsung tepat sasaran semua. Baik, ini aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kenapa saya di sini menyertakan gambar seperti ini menunjukkan salah satu kelas yang saya ampuh, di mana saya mengajar bahasa Inggris di kelas ini. Saya suka sekali melihat senyuman anak-anak ini, sepertinya tergambar sekolah yang mereka belajar dengan senang dan bahagia tanpa tekanan gitu ya. Dan itu harapan kita semua. Kita mengajar sesuatu bukan memaksakan ilmu untuk masuk mereka ke dalam pikiran mereka, tapi mereka mengajar dengan senang dan bahagia sehingga bisa menerima mereka itu dengan senang dan bahagia pula. Harapan kita ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum ke sini saya kesini dulu Bapak Ibu ya. Yang akan saya diseminasikan di sini adalah tentang 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang benar Pak Mongles bilangnya 5 posisi kontrol guru. Namun sebelumnya saya kok merasakan getaran-getaran sinyal yang sudah agak melemah gitu. Kita kuatkan dulu sinyalnya Bapak Ibu ya. Boleh saya minta semangatnya? Boleh. Jadi saya kalau bilang semangat pagi, Bapak Ibu jawabnya pagi sambil mengepalkan tangan 3 kali Bapak Ibu ya. Belum Pak. Semangat sekali Pak Mana bercok. Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu? Semangat pagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Loh, memang siang Bu, tapi semangat pagi itu kan lebih auranya kuat. Bukan saya salah nyebut Bu, memang saya sengaja nyebutnya pagi. Karena orang pagi kan aktivitasnya semangatnya masih sedang hangat-hangatnya gitu Bu. Ya betul. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Oke. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, sebetulnya ini masih ada kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mila, ya. Dan tadi posisi kontrol ada sedikit yang disampaikan Bu Mila. Di sini saya akan lebih fokus lagi di 5 posisi kontrol guru. Nah, dari mana istilah 5 posisi kontrol guru itu ada asal muasalnya Bapak Ibu. Dari guru penggerak. Asal muasalnya dari guru penggerak yang mengadopsi dari ilmuwan yang bernama Diane Golson. Nah, namanya Diane Golson ini soalnya Bapak Ibu ya tergabung. Kalau Restructuring School 1998-nya itu adalah judul bukunya, di mana di dalamnya beliau ini menjabarkan tentang 5 posisi kontrol guru. Seperti apa 5 posisi kontrol guru itu? Memang sebelumnya kalau kita belum mengkaji, mungkin kita belum masih berangan-angan seperti apa sih 5 posisi kontrol guru. Setelah kita bahas, ternyata 5 posisi kontrol guru itu terjadi di keseharian kita Bapak Ibu. Kita buktikan saja ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang pertama,
posisi kontrol menghukum. Nah, posisi kontrol menghukum itu seperti apa? Jadi, saya tidak mencontohkan Bapak Ibu, saya mencontohkan diri saya sendiri ya Bapak Ibu ya. Saya adalah guru yang senantiasa selalu mau belajar, mau memperbaiki kesalahan, mau beralih dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Sampai kapan ya? Pokoknya tidak ada batasnya, belajar dan terus belajar. Kalau kemarin masih gagal, hari ini coba lagi. Besoknya siapa tahu berhasil gitu. Yang pertama itu posisi kontrol menghukum. Posisi kontrol menghukum ini bisa membuat murid merasa ingin memberontak dan menyalahkan dirinya sendiri, merasa gagal, marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ini adalah akibat yang akan ditimbulkan, konsekuensi logis yang akan ditimbulkan ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Jadi ada ciri-cirinya sebetulnya Bapak Ibu. Kalau guru sebagai penghukum ini biasanya menggunakan ekspresi dan gestur yang kurang ramah anak. Contoh misalnya, saya sendiri nih, saya misalnya melihat anak terlambat atau tidak mengerjakan tugas, saya kemudian memanggil dengan nada suara tinggi. Sudah dari manggil nama siswa saja sudah kurang enak, kurang ramah gitu menyapanya. Terbelalak. Ya, kemudian yang kedua membelalak atau melotot, ya Bapak Ibu ya. Sudah nadanya tinggi, matanya melotot, nuding-nuding pakai jari lagi. Nah, sehingga anak-anak itu betul dengan ekspresi muka yang mungkin kurang enak dilihat. Nah, dalam posisi yang seperti ini, kira-kira sebagai di posisi murid itu rasanya pasti tidak akan nyaman ya Bapak Ibu ya. Dia merasa diadili, merasa seperti kriminal, merasa seperti penjahat gitu, diperlakukan kurang ramah gitu. Nah, konsekuensinya yang mungkin konsekuensi logis yang mungkin timbul dari ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum ini, anak bisa jadi mempunyai perasaan dendam ya Bapak Ibu ya. Ada siswa yang dendam sama gurunya? Ada. Akhirnya ada pengalaman? Ada. Atau fake? Saya rasa saya tidak munafik Bapak Ibu. Saya pun pernah suatu hari pasti kita pernah memposisikan diri kita sebagai penghukum. Karena sebelum ini saya memposisikan siswa menghukum siswa sehingga siswa itu merasa kalau ketemu saya itu pandangannya sudah gak enak gitu ya. Nah dari sini kita kenapa Bulfa? Nah ikut ujian praktek bisa jadi emosi ya, bolak-balik mungkin wali kelasnya ada hadir ya. Sedikit banyak sisi kemanusiaan kita muncul, kita menjadi marah. Apakah itu salah? Itu tidak disalahkan Bapak Ibu, normal manusiawi karena kita ini adalah manusia. Yang tidak normal ketika kita membiasakan diri sebagai posisi penghukum selalu sehingga kita kesannya ke anak-anak guru yang suka menghukum itu loh. Jangan ya Bapak Ibu kita dikenal sebagai oleh siswa sebagai guru yang suka menghukum. Jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena ada cara yang lebih bijaksana lagi kalau kita ingin menangani siswa. Itu nih Bapak Ibu ya. Saya rasa posisi kontrol menghukum ini sudah pernah kita alami semua. Kemudian posisi kontrol membuat rasa bersalah. Nah, apa bedanya penghukum dengan membuat rasa bersalah? Nah, kalau di penghukum tadi itu nada suaranya tinggi, dia melotot, menudingkan jarinya, mengkerutkan dahinya dan segala macam. Kalau di membuat rasa bersalah ini dia nada bicaranya guru tersebut lebih halus, lebih rendah, akan tetapi memojokkan. Nah, contoh ya, contoh sewu ya Bu Sri, ini guru BP pasti lebih paham daripada saya. Saya hanya menularkan sedikit apa yang saya pelajari di ilmu guru penggerak Ibu. Dengan nada yang lemah, seakan-akan merayu, dia mengatakan, contohnya seperti ini. Kamu gimana sih nak? Kan sudah berkali-kali Bu bilang, kok suka sekali ya buat gurunya kecewa. Nah, otomatis ketika kata-kata tersebut terlontar, si anak akan merasa bersalah. Aduh, aku salah nih. Secara psikologis, hal tersebut jika dilakukan terus-menerus maka akan mengganggu psikologis anak. Dia akan merasa menjadi manusia yang gagal, salah lagi, gitu. Dan saya pun sebagai guru tidak memungkiri ya Bapak Ibu pernah pun merasa berada di posisi kontrol membuat rasa bersalah. Ya Bapak Ibu ya, kita pun juga saya rasa semuanya pernah. Dan efeknya apa nih konsekuensinya? Ya si anak tersebut akan merasa minder Bapak Ibu. Iya, self kontrolnya dia merasa lemah gitu. Dia selalu disalahkan dan sebagainya. Nah, hal seperti ini kurang baik untuk tumbuh kembang pembentukan karakter siswa, Bapak Ibu ya. Kemudian ini posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini yang banyak saya temukan nih Bapak Ibu ya. Saya pun juga kepada siswa saya kadang memposisikan diri sebagai teman gitu. Kalau sebagai teman tuh nadanya ya, nada bicaranya kita anggap siswa kita teman kita, apalagi kita ini mengajar di sekolah lanjutan SMP yang notabene siswanya adalah remaja ya. Remaja ini kan sukanya lebih mendengarkan teman sebayanya daripada orang tua ataupun gurunya gitu. Jadi pendekatan sebagai teman ini bukan tidak boleh diterapkan, akan tetapi kita harus tahu porsinya. Karena posisi teman jika diterapkan kepada siswa terus-menerus ada konsekuensi logis negatifnya juga. Apa konsekuensi negatifnya? Satu, misalnya siswa tersebut akan menganggap kita sebagai temannya.
tanpa ada jarak, sehingga hasanah atau nilai marwahnya kita sebagai guru itu menjadi berkurang. Bahkan siswa itu ada yang berani menepuk bahu gurunya, ya, menganggap guru, memanggil gurunya dengan hanya namanya saja, ya. Yang sampai ya Bapak Ibu, meskipun kita memposisikan kita sebagai teman, akan tetapi mereka harus diberitahu batasan-batasannya. Kita itu menjadi teman mereka dengan tanda kutip ada batasannya, Bapak Ibu. Konsekuensi logis yang kedua ketika kita memposisikan diri sebagai teman kepada siswa kita itu adalah siswa tersebut hanya akan mengikuti atau hanya akan patuh kepada guru yang memperlakukan dirinya sebagai teman. Sedangkan kepada guru yang memperlakukannya sebagai penghukum, pemberasa bersalah anak ini pasti akan menjauh. Meskipun si guru yang lain ini mengarahkan ke hal yang benar, anak itu akan tidak akan berkenan. Dia akan lebih memilih ke guru yang memperlakukan dirinya sebagai teman. Artinya dia patuh atau dia bersifat positif hanya kepada orang tertentu. Ini adalah konsekuensi logis negatifnya jika kita terus-menerus memperlakukan siswa kita itu sebagai teman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai teman boleh, akan tetapi ada porsinya, ada batasannya yang harus kita jaga antara siswa dan guru. Baik. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Pemantau ini kan kalau kita cari definisinya sama dengan pengawas ya Bapak Ibu ya. Beda dengan teman. Kalau pemantau ini mengawasi gitu. Dia berdasarkan data, fakta, kemudian kita paparkan. Kamu sudah terlambat 15 menit nih. Nah, dia berbicara berdasarkan fakta data yang ada ya Bapak Ibu ya. Atau kamu sudah 2 kali nih tidak mengumpulkan tugas. Ayo, apa konsekuensinya? Nah, positifnya di posisi pemantau ini guru masih menawarkan siswa untuk menyadari apa konsekuensi yang harus dilakukan ketika dia melanggar atau berbuat suatu kesalahan, melakukan suatu pelanggaran. Misalnya terlambat, ayo sesuai kesepakatan kelas, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu terlambat? Saya harus tinggal di kelas selama waktu tadi saya terlambat, misalnya 15 menit terlambat, siswa tersebut harus tinggal di kelas 15 menit untuk membaca buku, misalnya. Itu masih boleh ya Ibu ya. Akan tetapi di sini di posisi memantau, siswa tersebut akan tergantung pada nasihat-nasihat gurunya, Bapak Ibu ya. Kalau tidak dikasih tahu, dia tidak akan ada inisiatif gitu. Karena sifatnya selalu diingatkan. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, yang namanya manajer itu kan selalu memanage segala sesuatu ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah posisi paling ideal yang diharapkan dari posisi seorang guru. Posisi topnya itu adalah sebagai manajer, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena di posisi kontrol sebagai manajer ini, murid terbiasa mengevaluasi dan memperbaiki dirinya. Jadi dia menemukan kesalahannya itu atas arahan si guru manajer ini, gitu. Jadi siswa tidak, ini loh kamu salah, konsekuensinya ini, itu kalau pemantau. Kalau manajer, kamu berbuat apa nak tadi? Saya tengkar dulu. Kamu merasa bertengkar itu benar. Jadi dia menggali sendiri, menjawab sendiri. Dia sampai akhirnya dia menemukan, oh iya ya saya salah. Akhirnya iya betul. Melibatkan coaching di situ. Akhir manajer itu menggali sehingga siswa itu menyadari apa yang menjadi kesalahannya. Nah, posisi inilah yang diharapkan Bapak Ibu. Posisi idealnya. Akan tetapi Bapak Ibu sekali waktu boleh ya ketika kita memposisikan sebagai manajer dan memposisikan diri sebagai pemantau, kemudian teman itu bisa dikolaborasikan. Boleh gantian. Nah, sekarang saya memposisikan sebagai teman karena saya sedang menghadapi siswa yang bermasalah tentang keluarganya misalnya, supaya siswa ini lebih terbuka dan mau menceritakan masalahnya, karena itu bisa menyelesaikan masalahnya gitu ya Bapak Ibu. Akan tetapi posisi teman dan posisi pemantau itu tadi konsekuensinya harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer ini, inilah tujuan utama kita. Tentunya semua akan berproses Bapak Ibu. Saya yakin tidak ada guru yang sempurna di dunia ini. Mau berada di posisi sebagai manajer sudah bertekad, kan laku kok terus urus ya sebagai manajer. Akan tetapi sudah tugas banyak, ada masalah di rumah, anak sakit, siswa nakal, akhirnya emosi muncul, posisi sebagai penghukumnya keluar. Nggak masalah, Bapak Ibu, itu normal manusiawi. Akan tetapi kita harus bisa mengontrol diri kita, harus, karena dengan adanya diseminasi ini kita jadi tahu, oh iya ya, saya tadi menghukum siswa, besok saya mau menghindari posisi menghukum lagi. Jadi beralih ke posisi yang lebih baik lagi. Baik, saya Berikut ini merupakan kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Ada pemberitahuan? Ada. Tapi dia tidak masuk karena alta ya? Iya. Baik, anak sekalian, kita doakan mudah-mudahan teman kita bisa segera masuk. Ya, Bapak berjanji nanti akan Bapak harus menghubungi rumahnya apa yang terjadi di rumah, karena sudah beberapa hari dia tidak masuk ya. Baik, anak sekalian, di awal tahun pelajaran ini, di kelas 9 ini, kita akan terlebih dahulu biar kamu belajar nyaman, biar nanti belajar kalian bisa
sesuai dengan harapan, maka kita terlebih dahulu harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Peraturan berarti yang harus kita taati bersama. Ya. Tapi bedanya apa antara peraturan dengan keyakinan? Siapa yang bisa? Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Kalau keyakinan bagaimana? Kalau peraturan bagaimana? Ya, ya, ya kan? Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh satu orang. Kalau keyakinan biasanya disepakati oleh semua masyarakat. Bagus sekali. Ya. Jadi, kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh yang bersangkutan, misalkan oleh guru atau dibuat oleh sekolah atau tim tata tertib yang ada di sekolah. Yang harus kamu patuhi bersama dan sifatnya mengikat. Jadi bentuknya dalam apa? Dalam bentuk hukuman, dalam bentuk sanksi dan sebagainya. Ya. Tapi kalau keyakinan itu adalah suatu apa namanya tadi itu kebajikan yang ada, tapi itu dimunculkan dari kalian semua. Sehingga apa nanti kalau itu munculnya dari kalian, harapannya nanti kalian bisa mentaati apa yang menjadi keyakinan kita bersama. Dan demikian nanti kelas kita akan menjadi baik dan tidak ada yang melanggar, sehingga kita bisa belajar dengan baik dan kamu bisa mematuhi dan memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada diri kalian. Ya, baik. Dalam menentukan keyakinan kelas ini nanti, Bapak akan memberikan kertas ini pada kalian ya, pada kalian. Tolong nanti di kertas ini tulis nama, kemudian kira-kira kamu tuliskan di sini satu saja keyakinan apa yang kalian bisa tuliskan, yang merupakan nilai kebajikan yang masih kamu patuhi dari sekolah. Misalkan apa contohnya yang bisa kamu tuliskan? Ya. Datang sekolah tidak? Ya, datang sekolah tidak terlambat. Oh, nanti kamu menggunakan kalimat positif. Jadi menghindari kalimat tidak, ya. Berarti kalau seperti yang sampaikan saya tadi, tuliskan di sini berarti datang ke sekolah tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi itu contohnya. Itu nilai-nilai kebajikan yang merupakan salah satu ya. Nah, yang lain bisa kamu tuliskan sendiri. Apa sih yang kurang bisa menjadi peraturan kelas, keyakinan kelas, dan menjadi kelas menjadi baik? Kamu tuliskan di sini, tulis nama dan tuliskan satu kalimat saja yang merupakan keyakinan kelas yang bisa kamu suka. Ya, saya mohon kamu tidak mencontoh temannya, tulis saja di sini. Jelas ya? Jelas. Ya, silakan saya berikan. Jangan tulis yang dinempel ini ya, tulis yang tidak nempel ya. Langsung dituliskan ya. Anak sudah selesai semua? Siap, sudah. Secara bergantian kamu tempelkan yang ada di sebelah kiri ya, ada ya. Mulai dari sini, terus lanjut ke samping. Silakan. Langsung tempel ini. Ya. Langsung kerja. Kalian sudah menuliskan keyakinan kelasnya, kemudian kita nanti akan mengelompok-kelompokkan apa yang kamu tuliskan yang ada di sini, ya.
Nah itu nanti setelah kelompok-kelompokan akan menjadi suatu yang hasil dari yang kalian inginkan semua. Bapak tuliskan di sini ya. Misalnya kita lihat yang pertama. Yang pertama itu miliknya Yayu Fitria. Sopan kepada guru. Oke, sopan ini kita taruh di sini ya. Kelompoknya sini. Bebiko harus menjaga kebersihan. Nanti kebersihan kita taruh di atas ya. Jaga kebersihan dulu. Kemudian Kevin tidak membuang sampah sembarangan. Nanti masuk apa ini? Kebersihan ya. Kita di sini ya. Kemudian Damar. Piket kelas artinya kebersihan. Berarti dia masuk di sini ya. Masuk di sini. Kemudian tidak keluar kelas saat jam pelajaran. Nanti di baru masukkan di sini dari Maulani Udiani. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Nanti masuk di sini. Menjaga kebersihan. Kemudian mendengarkan guru saat menjelaskan. Masuk di mana? Sopan pada guru ya. Di sini ya. Oke. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu berarti di sini ya. Ya. Menjaga lingkungan kelas. Berarti di sini. Kemudian menjaga nama baik kelas. Nama baik kelas. Masuk di mana itu? Di sini aja. Baru. Tidak ada atau geng yang membuat pecahnya pertemanan. Oh, berarti masuk di mana nih? Nama baik kelas ya. Oke. Kemudian di sini Alia mengerjakan tugas mengumpulkan tepat waktu. Berarti masuk di sini. Oke. Kemudian memakai baju dengan rapi. Berarti baru. Ya. Jangan mengeluarkan baju. Berarti masuk di sini. Bajunya dipakai di mana maksudnya? Menjaga kerapian kelas. Ini masuk di sini ya. Oke, sampai di kebersihan yang banyak. Tidak bolos. Berarti ini. Nah, masuk di sini. Oke. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Sini. Kemudian tidak keluar kelas pada saat kosong. Nah, ini. Kemudian menjaga kebersihan sama di sini. Oke. Tiket tempat waktu. Ini. Kemudian menggunakan atribut tetap. Sini. Ini. Sini. Seragam rapi. Ini. Terus nama baik kelas. Ini ya. Oh ini sini. Kemudian menjaga kebersihan. Ini. Paling bersih. Kemudian buang sampah pada tempatnya sini. Kemudian mengerjakan tugas di sini. Nah, baik teman sekalian, apa yang kalian kumpulkan, ternyata kita bisa berhasil membuat keyakinan kelas sebanyak 5. Ada 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Pas dengan satu tulisan. Kita tidak ada janjian kan? Ada 6 pengelompokan. 1. Berarti di sini menjaga kebersihan. Semua ya? Kita tulis menjaga kebersihan kelas. Ada di sini lingkungan juga dan lingkungan sekitar ya. Dan lingkungan. Nah, nanti kamu menjaga kebersihan dan juga menjaga lingkungan. Kalau kita tanaman ada di belakang maupun di ada di luar. Yang kedua, datang tepat waktu, piket tepat waktu, tidak bolos sekolah. Berarti ini apa nih? Datang tepat waktu. Atau tidak terlambat ke sekolah atau ke kelas ya? Atau ke kelas saat belajar. Jadi mau jam pergantian jam itu kamu datangnya tepat waktu. Tidak boleh kalau sengaja baru masuk. Tadi saya disepakati sama kan? Yang penjelasan. Kemudian yang ketiga, sini tidak keluar kelas saat jam kosong dan tidak bolos. Ya? Berarti apa? Gimana? Jadi kalimatnya apa kalau seperti ini? Tidak keluar kelas. Jadi tidak bolos sekolah
Ya. Belajar dengan rajin, ya. Belajar dengan rajin, tidak meninggalkan kelas, atau tidak bohong. Ini kesepakatan kalian ya. Kemudian yang 4, sopan pada guru. Berarti apa? Sopan dan patuh ya. Sopan, hormat, sopan, patuh, hormat kepada guru. Dan saya pada Guru, teman-teman. kepada teman. Nah, tolong saling menyayangi, jangan sampai antri kantong ya. Dan kelima, menjaga nama baik sekolah ini semua, menjaga nama baik kelas. Berarti yang kelima apa disebut? Nanti menjaga nama baik sekolah. Kemudian hidup pakaian rapi. Berpakaian artinya bajunya dimasukkan memakai seragam sesuai tentu. Memakai seragam sesuai ketentuan. Ya. Kemudian yang terakhir dan keenam sih ya. Menjaga nama baik kelas. Jadi menjaga ketertiban kelas. Jadi urusan kelas itu keamanan, kekeluargaan, ya, 7K itu ya. Jadi menjaga ketertiban kelas dan 7K. Nah, inilah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Gitu ya. Baik, kita nanti akan mengesahkan keyakinan kelas ini. Hasil dari keyakinan kelas kalian bersama-sama yang kalian tetap harus dipenuhi, harus kalian ikuti, harus kalian taati. Ya, baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian untuk meyakinkan kita bahwa keyakinan kelas ini hasil dari kalian, kesepakatan kalian bersama, maka kalian saya minta untuk melakukan tanda tangan sebagai bukti bahwa ini merupakan hasil keyakinan kita bersama. Ya, silakan dimulai dari depan. Yes. Berikutnya. Baik anak-anak sekalian, terima kasih kalian hari ini sudah bisa membuat satu keyakinan kelas yang kita tuju bersama. Bapak berharap nanti kita ini kita sepakati bersama, kemudian kita ikuti bersama dan laksanakan bersama. Ya, konsekuensinya adalah jangan sampai keyakinan kita bersama ini kemudian tidak kalian tepati, tidak kalian taati. Ya, jadi sehingga sekolah kelas kita ini akan menjadi sekolah kelas yang baik dan kalian bisa belajar dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya tampilkan kegiatan aksi nyata saya pada kegiatan membantu siswa menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, sehingga menimbulkan budaya yang positif bagi siswa dalam menyelesaikan masalah. Waalaikumsalam. Oh Saidah. Bapak memanggil saya ya? Iya benar nak. Bapak tadi manggil kamu. Mohon maaf, ada apa ya Pak? Ya nanti saya sampaikan ya, silakan duduk. Terima kasih Pak. Baik. Ini tadi dari kelas ya? Iya. Baik. Begini ya, Saidah ya, tadi Bapak dapat laporan tuh dari guru BK menemui Bapak bahwa kamu tadi melakukan boleh dikatakan bullying ya, bullying dengan cara melakukan pemukulan terhadap teman kamu di kelas. Apakah itu benar yang kamu lakukan? Iya benar sih Pak. Kira-kira mengapa ya nak ya kamu lakukan seperti itu? Habisnya Pak dia jengkel
Jengkel banget pokoknya. Tiap hari masa saya diejek-ejek terus. Karena pekerjaan orang tua saya jadi pemulung, saya diejek terus tiap hari, Pak. Jadinya? Ya, saya balas dengan pemukulan, Pak. Kan itu sama aja dengan bullying. Jadi bullying saya balas dengan bullying juga. Oh gitu, jadi kamu lakukan seperti itu? Iya. Jadi kamu lakukan seperti itu sih, menurut saya sih kamu memang berhak merasa begitu, nak. Ya. Tapi kamu kan tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu kan? Iya sih, Pak. Nah, padahal itu bisa kamu lakukan kan? Nah, terus ketika kamu lakukan tindakan itu, kira-kira ada perasaan bersalah nggak kamu dengan seperti itu? Ada, tapi karena dia ngebully saya jadinya ketutupan, Pak. Oh gitu. Iya. Nah terus kira-kira kan di kelas ada keyakinan kelas tuh ya? Iya. Bahwa pemukulan yang kamu lakukan, bullying yang kamu lakukan, itu kamu merasa ada nggak yang kamu langgar tentang keyakinan kelasnya? Ada. Apa itu? Tidak menghormati teman dan tidak menyayangi teman. Soalnya saya memukul dia, sama aja dengan tidak menyayangi, Pak. Tidak menyayangi, tidak menghormati, padahal keyakinan kelasnya seperti itu. Iya. Nah, gitu. Jadi kamu merasa ini ya, merasa apa? Tidak benar melakukan itu ya. Iya. Kalau merasa seperti itu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Saya akan meminta maaf kepada teman saya itu, Pak. Dan saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi? Iya, bagi saya pekerjaan orang tua saya apapun itu tetap, saya itu tetap bangga kepada mereka. Iya, tetap bangga ya, karena orang tua mereka sudah berusaha berjerih payah untuk menghidupi kita, ya apapun profesinya itu adalah orang tua kita. Yang penting mereka bisa menghidupi kita, kamu bisa mencapai cita-cita yang kamu kerja, apa yang kamu ingin capai nanti, gitu ya. Iya. Kamu yang berhasil melakukan seperti itu. Oh, jadi gitu nah ya. Jadi kamu akan melakukan yang tadi ya. Iya, saya akan meminta maaf. Nah, jadi kalau begitu, karena kamu sudah menemukan solusinya, Bapak berharap kamu bisa melakukan itu dengan baik. Bisa tadi minta maaf, kemudian tidak melakukan ulang-ulang lagi perbuatan seperti itu. Ya. Bagus sekali, Saida. Jadi terima kasih ya, kamu bisa kembali lagi ke aktivitas sana, lakukan apa yang kamu tadi inginkan, yang kamu ingin kerjakan tadi, yaitu apa tadi, minta maaf, kemudian tidak mengulangi lagi. Nah, tetap sayang sama teman, menghormati dan beri pengertian, mungkin dikasih pengertian pada teman kita itu ya. Terima kasih Bu Saida, silahkan kamu bisa meninggalkan tempat ini dan aktivitas selanjutnya. Ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Fatimatuz Zahroh, kelas 9C SMPN 1 Torjun. Pada hari ini saya sangat senang dan gembira dikarenakan permasalahan yang saya alami sudah teratasi dengan baik dan lancar berkat bimbingan dan arahan Bapak Fauzan. Oleh karena itu, saya bisa menyelesaikan permasalahan ini dikarenakan timbul rasa menyesal dalam diri saya sendiri. Dan mulai hari ini saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang terjadi pada sebelumnya, karena bisa merugikan teman saya dan saya sendiri. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya harap saya bisa menjadi lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perlu saya kemukakan tentang refleksi dari kegiatan aksi nyata modul 1.4, yaitu ukuran keberhasilan dalam aksi nyata ini adalah jika sekurangnya 80% murid telah menunjukkan budaya positif, sesuai kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang telah disusun bersama. Setiap pelanggaran yang terjadi akan dibuat catatan untuk refleksi dalam implementasi dan penguatan budaya positifnya. Demikianlah serangkaian proses aksi nyata sebagai penerapan modul 1.4 program guru penggerak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam dan bahagia. Guru Bergerak Indonesia Maju.
Semoga menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk menjadi agen perubahan dalam menjadi pemimpin pembelajaran yang baik dan menjadi guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan.